Kalian gak ada bosannya hancurin gereja. Ngakunya beragama, tapi seperti keledai liar. Sampah kalian. Meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fathiero Daci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fathiero Daci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. Agamanya saya jamin tidak terjadi. Ya, saya akan tekankan agar polisi tegas menghukum mereka dan tidak ada damai. Kalau menteri agamanya saya saya jamin itu. Saya jamin 1000% kalau saya menteri agamanya tidak akan ada lagi intoleran. Saya akan tangkap, saya akan kejar mereka sampai ke pelosok. Bang, tapi kalau dilihat dari video tersebut kan cukup mengkhawatirkan ya Bang, mengingat di situ juga ada beberapa anak kecil juga yang diusir dari rumah doa gereja itu gitu. Berkali-kali terjadi. Selalu ada anak kecil yang melihat dan menyaksikan masalah ini. Ini masalah besar loh. Pak Prabowo itu harus tegas. Menteri Agama yang kemarin mencium Paus Paulus itu di Istiqlal atau di mana itu harus turun tangan. Mana komentarnya? Menteri Agama jangan sampai kayak macan ompong, masalah ini urusan beliau. Kalau Menteri Agama nggak sanggup, berikan saya. Saya cinta dengan toleransi. Saya akan menjadi Menteri Agama dan saya akan kejar siapapun yang menghalang-halangi orang beribadah. Mohon maaf, untuk saat ini dalam konteks ini saya berbicara, sepertinya Anda rasis sekali dan Anda itu intoleran, Pak Menteri. Maaf, saya harus katakan begini. Tidak terbuka ruang toleransi untuk jabatan apapun, mau eselon 2 sampai eselon 1 untuk Kristen. Tidak ada, Pak Menteri. Orang-orang di sekitar Anda semua Islam. Padahal itu Anda menteri agama-agama loh. Tidak usahlah kalau kita bicara itu hak prerogatif Anda untuk menetapkan siapa yang bantu Anda di sekitar Anda. Tapi staf ahli, staf khusus, itu mestinya idealnya Pak. Ada perwakilan setiap agama Pak yang menjadi di staf ahli menteri, staf khusus menteri. Mestinya ada yang mewakili setiap agama Pak Menteri. Tapi ini tidak ada sama sekali. Saya kasih lihat buktinya nih. Staf khusus dan staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia semuanya beragama Islam. Tidak ada yang beragama non-Islam. Mulai dari staf khusus, ya. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai orang-orang yang katanya agama damai, agama yang rahmatan lil alamin, tetapi pada kenyataannya penganutnya itu barbar, penganutnya itu main hakim sendiri dan tukang merusak seperti yang kita lihat di Sukabumi, di Depok, di Kalimantan kemarin, bahkan saat ini di Padang, teman-teman sekalian. Jadi dalam bulan Juli ini saja sudah 3 atau 4 gereja atau tempat ibadah yang diganggu oleh yang katanya agama damai yang diridhoi oleh Tuhan Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita mendengarkan Bang Firdaus seorang pengacara beragama Islam. Itu dia menyoroti tadi tentang Menteri Agama yang sampai pada hari ini juga tidak ada tindakan sama sekali yang dilakukan oleh Kementerian Agama Dan juga kemarin kita sudah dengarkan bagaimana Pendeta Joshua Tebu juga mengatakan bahwa Menteri Agama itu intoleran, teman-teman sekalian intoleran sehingga semua orang-orang yang bekerja di Kementerian Agama sampai kepada daerah-daerah itu semua pun direkrut adalah orang-orang Islam Jadi apa maksudnya? Lalu ketika terjadi intoleransi tidak ada suara daripada Kementerian Agama. Apakah ini bentuk kemunafikan ketika mencium kepala paus almarhum yang datang ke Indonesia Jadi teman-teman sekalian, kita udah bangga pada waktu itu. Oh, ini Kementerian Agama kita ini pasti toleransinya luar biasa
Tapi pada akhirnya apa teman-teman sekalian? Ya, ada beberapa kasus yang terjadi ini saya tidak mendapatkan ya komentar ya, atau mungkin bersikap mengecam atau seperti apa begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Bang Firdaus mengatakan bahwa kalau saya menteri agamanya, maka dia akan menjamin hal itu. Dan teman-teman sekalian, kita bisa dukung saja gitu ya. Jadi menteri agama yang sekarang ya bila perlu dicopot saja. Dan itu kalau memang ada orang yang siap seperti Bang Firdaus ini, wow, luar biasa sekali. Kita lebih bersuka cita gitu ya, jika ada orang-orang yang memperhatikan tentang kerukunan umat beragama. Nah, kali ini kita akan menyoroti satu video di mana ormas Islam yang tentu saja tidak mau disebut sebagai intoleran, dan mereka mengatakan bahwa mereka sangat resah dan terganggu dengan kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah doa tersebut di GKSI yang dipimpin oleh pendeta Dahi. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang menjadi keberatan mereka dan juga ancaman mereka lewat video berikut ini. 2025, Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Ijmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi untuk tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen, sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat, tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Padang, 28 Juli 2025, Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah nonton bersama, dan apa tanggapan kalian silahkan tulis di komentar. Kalau saya sih saya ketawa saja. Dalam narasi mereka seakan-akan mereka yang terjolimi, seakan-akan mereka ini yang menjadi korban, seakan-akan mereka inilah yang memang diganggu seperti itu ya. Sejak kapan orang beribadah itu membuat Anda terganggu?
Sejak kapan orang beribadah itu harus izin kepada Anda? Mereka bukan sedang berada di dalam klub malam, judi, ya kan gitu. Ya, lokalisasi, atau mungkin sedang mereka buat hal-hal yang anarkis begitu ya. Atau mungkin ya paham-paham yang diajarkan barangkali gitu, ada paham terorisme atau apa gitu. Wajar Anda geruduk. Tapi ini kan orang-orang sedang beribadah, kawan-kawan. Sekali lagi, sedang beribadah. Ya, mereka berdoa di sana. Kenapa Anda terganggu dengan orang beribadah? Teman-teman sekalian, ingat satu hal ya. Konstitusi kita itu menjamin orang beribadah bebas di rumah, ya, atau di ruko. Itu orang bisa beribadah tanpa harus izin kepada ketua lingkungan dan segala macam. Itu dijamin oleh konstitusi kita. Yang dimintain izin ketika orang bangun gereja, rumah ibadah, maka perlu yang namanya IMB dan izin ya warga sekitar untuk pembangunan gedung gereja tersebut. Tapi jika hanya doa dan segala macam, kegiatan-kegiatan kerohanian itu tidak perlu izin. Apakah saudara-saudara kita Muslim itu menganggap kalian tidak terganggu ketika sholat di jalan, sholat di trotoar, ya kan? Teriak-teriak di jalan. Ya, bahkan apa kalian tidak sadar loh ya, bahwa ibadah kalian itu pun kalau kita mau lihat itu cukup terganggu ya. Tetapi orang-orang Kristen beribadah itu apa yang kalian kemudian terganggu di situ? Ya fix bahwa kalian adalah orang-orang intoleran yang tidak mengerti Pancasila, yang tidak mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika dan perbedaan agama yang ada di Indonesia ini. Karena kalian terinfeksi dengan pengajaran-pengajaran sesat. Di mana teman-teman sekalian? Oh, tidak boleh kamu kasih izin pembangunan gereja. Kamu tidak boleh berikan izin ketika orang Kristen beribadah dan segala macam. Nah, ini yang kalian kemudian percayai selama ini. Ya. Maka apa yang terjadi saat ini? Ya. Itu karena kalian sedang melakukan apa yang telah diajarkan kepada kalian. Kalian tidak pakai otak. Pakai dengkul, pakai otot kalian. Sehingga pecahkan kaca, ya kan, anak kecil dikeroyok dan segala macam. Wah, ngeri sekali kawan-kawan sekalian. Orang-orang biadab seperti ini. Ya. Saya berharap teman-teman sekalian, ya. Teman-teman dari himpunan masyarakat Nias yang ada di Kota Padang, bersatulah. Tuntut kasus ini, ya. Kalau mereka ancam tadi, bebaskan 9 orang yang sudah ditangkap. Itu jangan dibebaskan, ya. Satu hal yang saya mau sampaikan untuk teman-teman kita orang Nias, ya. Ya. Ada slogan kita bahwa lebih baik mati daripada ailah. Ya. Tapi kita melakukan hal ini dalam nilai positif. Artinya, ya, lebih baik kita habis-habisan dalam persekutuan, ya, gerakan orang-orangnya semua untuk mendukung kawal kasus ini sampai 9 orang ini, bahkan jika ada lagi nantinya, sampai di penjara, dihukum sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Kawal terus sampai kepada Polda, ya. Harus dikawal, harus dipenjarakan. Supaya apa teman-teman sekalian? Supaya memang ada efek jerah. Tidak lagi terjadi hal-hal intoleran seperti ini, ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi untuk Menteri Agama juga teman-teman sekalian, jangan lupa silakan tulis di komentar apakah perlu diganti atau tidak. Silakan teman-teman sekalian. Ya, karena kita melihat itu berbeda dengan Menteri Agama lama. Sekalipun ya kita masih kecewa ya di menteri lama tidak tidak maksimal, tetapi ya sudah berusaha. Tapi kalau menteri yang sekarang ini memang sama sekali tidak bersuara. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Bang Firdaus tadi, seorang pengacara dan dia beragama Islam, saya sangat-sangat setuju. Ya, baik teman-teman sekalian, silakan sebarkan video ini supaya mereka yang kemudian mengancam pendeta Daki, ya, mengancam keberadaan rumah doa tersebut, dan juga banyak hal ancaman-ancaman yang disampaikan oleh ormas Islam yang ada di Padang ini teman-teman sekalian, ya, diviralkan seviral-viralnya supaya jika terjadi sesuatu maka orang-orang yang ada di video inilah yang menjadi provokatornya. Terima kasih teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.